Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini, hari Jumat, beberapa menit kita sedang melalui hari Jumat, memasuki hari Jumat. Mudah-mudahan ditambahkan keberkahan atas harta kita, atas usaha kita, atas hidup kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah ruah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimahumullah, sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini tidak mengurangi semangat kita untuk berada di majelis ini, meskipun di luar nampaknya sudah malam. Sebenarnya di sini juga kan terang aja, jadi nggak kelihatan gelap gitu kan. Tadi ketika saya berangkat dari rumah jam 6 pagi, nyampe sini jam 4 sore, karena memang harus keliling dulu gitu kan, jadi nggak langsung dari sana ke dari sini. Tadi ketika masuk sini asar jam 3, hujan deras. Sebelum asar, alhamdulillah setelah itu reda sebentar, hujan lagi, dan kemudian alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Mudah-mudahan ini menjadi bukti kita senantiasa istiqomah. Baik, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, tema kita pada malam hari ini sangat dahsyat. Yang pertama, dahsyatnya karena menguras energi pikiran dan badan saya untuk mempersiapkan materi ini. Kenapa? Karena istiqomah itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa beratnya, sungguh luar biasa istimewanya. Saking istimewanya, tidak semua kemudian kita bisa merasakan istiqomah. Mudah-mudahan saya berdiri di sini bukan berarti lebih istiqomah, tapi mari sama-sama kita istiqomahkan diri kita. Yang kedua, karena ternyata panitia selalu kalau misalkan ada jadwal MCQ maksa ke saya. Itu sebenarnya bukan maksa, karena saya nggak ngasih judul, hanya panitia yang maksa memberi judul, ya otomatis saya harus nyiapin materinya. Hari ini kita bahas tentang dahsyatnya istiqomah. Ada yang tahu istiqomah itu apa? Ini iseng-iseng kuis nggak berhadiah. Ada Kang? Kira-kira apa kan? Hah? Ketetapan atau tetap? Karena beda kan ketetapan dengan tetap. Yang betul ketetapan atau tetap? Istiqomah tadi kan bilang ketetapan atau tetap. Oh, jadi nggak berubah lagi. Jawabannya maksudnya nggak berubah. Oke, baik. Yang lain? Bapak, teguh pendirian. Itu kayak dasar Dharma Pramuka, Pak. Ya. Pernah dapat SMS gini nggak?
semoga istiqomah ya. Atau misalkan keep istiqomah, terus berusaha, semangat. Atau misalkan yang ketiga, semoga istiqomah hingga ke surga. Bukan semoga bersama tetap ke surga. Itu yang sudah menikah. Kita sedang bukan membahas tentang itu. Baik, istiqomah itu kalau dalam tadi saya buka-buka di kamus itu mengikuti wazan istaqama yastaqimu istiqaman. Ini wazan yang keberapa saya lupa ya. Padahal saya lagi belajar sama Ustaz Hafiz Abdurrahman. Wazan keberapa Pak? Ada kenal? Itu yang di bawah-bawah itu belasan gitu kalau nggak salah ya Pak ya. Kayaknya ngomongnya lupa ngerti juga Pak ya. Artinya apa? Istiqomah itu adalah tegak, lurus, tetap, ajeg. Itu namanya istiqomah. Nah, para ulama memberikan gambaran kepada kita bahwa yang namanya istiqomah salah satunya adalah yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan bahwa para ulama berkata istiqomah itu adalah luzumut tha'ah. Jadi tetap dalam ketaatan. Jadi yang disebut istiqomah itu tetap dalam ketaatan. Jadi kalau nilainya tetap C itu bukan istiqomah. Karena yang namanya istiqomah itu sudah khas, yaitu tetap dalam ketaatan. Jadi kalau misalkan kenapa nilainya nggak nambah jadi A atau B, istiqomah Ustaz. Sekali C tetap C, hidup C, itu bukan maksudnya gitu. Gaji kenapa nggak naik? Istiqomah Ustaz gitu kan. Saya mah termasuk orang yang istiqomah, nggak mau naik gitu kan. Segini aja cukup. Ini ngomong-ngomong tentang harta, enakan yang cukup atau pas? Oh pas. Pas butuh pas ada Pak. Mau yang cukup atau banyak ibu-ibu? Mbak, kalau dapat rezeki dari istri dari suami. Mau yang cukup atau banyak? Ini ibu-ibu, Bu, Mbak, kira-kira nanti kalau menikah dapat suami mau yang banyak atau yang cukup? Bener. Kalau mas-masnya gaji itu mau yang cukup atau yang banyak? Cukup banyak. Pinter. Jadi yang namanya istiqomah itu adalah luzumut tha'ah, tetap dalam ketaatan. Jadi seseorang disebut istiqomah ketika dia ajeg, tegak, tetap di dalam ketaatan. Makanya ketika kita sholat, maka itu yang selalu biasa diulang. Meminta kepada Allah, yang pertama memuji Allah dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya. Kemudian di ayat yang ke-6 kita menyampaikan tuh permohonan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya apa? Kita meminta kepada Allah tolong ditunjukkan ke jalan yang itu ketetapan, jalan yang ditetapkan atas diri kita untuk selalu taat, yaitu Islam. Makanya kemudian ketika orang dikatakan semoga istiqomah, artinya tetap dalam ketaatan. Maka ketika kita berbicara istiqomah, Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan bertindak sesuai dengan agama yang lurus yaitu Islam, tanpa menyimpang ke kiri atau ke kanan. Maksudnya tanpa mengurangi, tanpa melebihi, tanpa belok-belok, pokoknya di situ. Enggak, kalau kata bahasa Sunda itu tegedang keanginan. Ada yang ngerti? Apakah tegedang keanginan itu? Ya tetap. Contoh misalkan, yang namanya daging babi itu halal atau haram? Halal atau haram? Halal atau haram? Kalau segede gini? Kalau saya potong-potong? Kalau saya ambil secuit, saya bikin sate babi, saya ambil sepotongnya, secuit sedikit. Kalau secuit itu saya press pakai mesin press sampai keluar tetes minyaknya, nah itu nggak berubah, itu tetap. Kalau misalkan yang namanya pemimpin kafir itu halal atau haram? Ya udah. Jujur atau enggak terserah gitu. Pokoknya mau jujur kayak mau enggak, yang penting itu namanya tetap gitu. Ini ada uangnya nih, mau enggak? Banyak hanya
1 miliar. Tetap kita yang namanya Islam ya udah tidak berubah-berubah. Nah, makanya kemudian berkaitan dengan istiqomah, kenapa tadi saya bilang dahsyat? Karena ini sangat berat. Istiqomah itu disandingkan dengan iman, sebagaimana istiqomah sebagaimana amal soleh disandingkan dengan iman. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul, katakanlah li kepadaku fil Islam, di dalam Islam, qaulan, satu perkataan, satu nasihat yang la as'alu anhu ahadan ghairak, yang persoalan itu aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain." Kemudian Rasulullah menjawab, "Qul, katakanlah olehmu." Apa yang disampaikan Rasul? Amantu billah. Katakan olehmu, berimanlah kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Kemudian tsummas taqim. Kemudian istiqamah. Jadi para ulama menyebutkan tsumma di sini adalah penyambung dari perintah pertama untuk mengatakan amantu billah. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa yang namanya istiqomah tidaklah mungkin tanpa diawali oleh keimanan. Dan keimanan gak boleh berhenti, harus dilanjutkan ke istiqomahan. Yang pertama, kenapa istiqomah itu dahsyat? Yang pertama, karena istiqomah dahsyat ujian. Jadi orang yang melabeli mengharapkan dirinya istiqomah itu pasti akan mendapatkan ujian yang berat. Siap kan? Siap kan? Yakin? Apa saja ujiannya? Minimal Allah menggambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian itu mengira akan masuk surga dengan keimanan dan keistiqomahan kalian itu? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Ada 3. Yang pertama, malapetaka. Menurut tafsir Jalalain, yaitu kemiskinan yang memuncak. Jadi yang namanya istiqomah salah satunya adalah akan diuji dengan kemiskinan, kekurangan harta. Yang kedua, wad-dharra'u, yaitu sengsara. Kata Imam Jalalain mengatakan yaitu sakit, kesakitan. Dan yang terakhir, wazulzilu, yaitu goncangan atau bala. Maka orang yang istiqomah, kita melihat perjalanan para sahabat tidak terlepas dari yang namanya 3 hal ini. Kalau nggak miskin, sakit, atau tersiksa. Bala. Bilal bin Rabah istiqomah sampai mengatakan ahad. Istiqomah nggak mau berubah. Dahsyatnya ketika dia istiqomah, tersiksa. Keluarga Ammar bin Yasir, ketika dia diminta untuk mengubah akidahnya, istiqomah, terbunuh. Dan masih banyak lagi kisah para sahabat. Sampai Rasulullah juga sama dengan para sahabatnya ketika istiqomah di jalan dakwah, maka 3 hal ini pasti ditimpakan. Masih ingat bagaimana kisah para sahabat dan Rasulullah mengalami yang namanya muqatta'ah atau dikucilkan selama 3 tahun. Tidak boleh ada aktivitas dengan orang Quraisy, menikahkan, dinikahi nggak boleh, bermuamalah nggak boleh. Subhanallah. Kalau kita mungkin sudah nggak tahan. Misalkan antum istiqomah, kita istiqomah, diuji sama Allah. Yang pertama miskin, semiskin-miskinnya. Ya Allah, uang tinggal 100.000 aja, beratnya minta ampun. Ini nggak punya duit, kerjaan nggak punya, hutang banyak, yang nagih datang. Ya Allah, pusingnya nggak ketemu. Belum itu sakit, ya nggak sembuh-sembuh,
mau berobat nggak ada duit, mau ikut BPJS juga nggak bayar, belum bayar, macam-macam. Ya Allah, tambah lagi kesakitannya. Tidak hanya itu, ternyata ditimpa musibah. Masya Allah. Kalau kita bisa jadi nggak tahan. Tetapi orang yang akan mendapatkan istiqomah pasti akan mendapatkan ujian itu. Maka teman-teman sekalian, saya lihat-lihat karena nunggu-nunggu Isyanya jam berapa sekarang. Kalau di jam saya 8 menit lagi, betul nggak usah 8 menit lagi Isya? Takut salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu." Katakanlah, kata Allah kepada Muhammad, "Innama ana basyarum mithlukum." Aku itu manusia sama seperti kalian. Yuha ilayya, yang diturunkan wahyu padaku. Annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu, maka istiqomahlah. Ilaihi, maksudnya di jalan Allah, di jalan Islam. Wastaghfiru, dan bermohonlah maaf kepada Allah. Maksudnya apa? Kadang ketika kita ingin istiqomah di jalan Islam, di jalan ketaatan, Allah timpakan ujian tadi, nggak tahan. Lalu kita bilang, ya Allah kok susah banget ya. Lalu tidak semua orang tetap di dalam jalan keistiqomahan itu. Seorang Ahwan berhijab, karena nggak mungkin seorang Iwan berhijab. Seorang Ahwan berhijab. Apa senyumnya? Dulu saya pernah diceritain sama guru saya, sampai kita itu ikut gerak. Kenapa? Dia bilang ada orang tua yang melarang anaknya pakai jilbab. Siapa itu Ustaz? Pokoknya ada. Kok bisa? Padahal dia itu ustaz juga. Iya, kan anaknya laki-laki. Baru itu, ya iyalah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita menjalani jalan ketaatan, istiqomah di jalan ketaatan, banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Untuk apa? Meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita, termasuk membersihkan hati kita. Itu dahsyat yang pertama. Yang kedua, kenapa istiqomah itu dahsyat? Yang pertama, karena pasti akan diuji dengan sesuatu yang berat. Gak mungkin orang yang istiqomah itu gak diuji. Yang mau istiqomah taat pasti akan diuji. Yang kedua, karena dahsyat juga balasannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya kepada kita dalam surah Fussilat tadi yang dibacakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di jalan keimanan itu, di jalan ketaatan itu. Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan diturunkan malaikat kepada mereka. Lalu malaikat itu mengatakan, alla takhafu. Yang pertama, orang yang istiqomah nggak akan pernah takut. Orang yang istiqomah nggak akan pernah takut dipecat kalau dia taat. Orang yang istiqomah nggak akan pernah takut miskin kalau dia taat. Orang yang istiqomah nggak akan takut nggak laku kalau dia taat. Tenang aja dia. Yang kedua, wala tahzanu, dan orang yang istiqomah nggak mungkin dia akan sedih. Kenapa? Hanya Allah. Ada Allah yang menolong dia. Innallaha ma'ana. Bersama dia Allah. Sulit nggak apa-apa, susah nggak apa-apa, karena dia punya kesabaran kepada Allah atas ujian yang Allah berikan, lalu dia mendapatkan kebahagiaan itu. Dan yang ketiga, wa absyiru bil jannah. Nah ini yang luar biasa. Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah berupa surga. Coba kira-kira antum kita semuanya mendingan miskin atau masuk surga? Mendingan miskin atau masuk surga? Masuk surga. Kalau pilihannya mendingan kaya atau masuk surga? Mendingan dua-duanya. Enggak gitu. Pasti akan ada pilihan-pilihan yang sangat ekstrim. Pilih tetap bekerja atau surga, kan gitu. Pilih tetap mengerjakan ini ataukah surga. Itu pasti akan
Dan ayat seperti ini nggak hanya satu, salah satunya lagi dalam surah Al-Ahqaf dengan redaksi yang mirip. Allah katakan, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dia nggak akan takut, nggak akan sedih, dia punya Allah. Maka kalau misalkan kita sudah istiqomah di jalan Allah, nggak perlu khawatir. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita masih khawatir, itu tandanya masih belum istiqomah. Contoh, datang ke pengajian majelis cinta Quran. Saya diujinya apa? Pesertanya sedikit atau banyak. Kalau misalkan ternyata pesertanya sedikit lantas saya nggak semangat, berarti dalam dakwah saya belum istiqomah. Buktinya terpengaruh oleh jumlah yang mendengarkan. Jadi tandanya yang istiqomah itu ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nggak berubah apakah yang dengerin banyak atau sedikit. Nggak berubah apakah ada yang memuji atau yang mencaci. Nggak berubah apakah dilihat orang atau tidak dilihat orang. Kenapa? Dia hanya ingin pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, ketika kita menjalani jalan keistiqomahan di jalan Islam, bersiaplah dengan itu semua. Bersiap dengan ujiannya, tapi juga bersiaplah dengan balasannya. Kenapa orang-orang yang istiqomah akan selalu diberikan tadi wala takhafu wala tahzanu? Karena Allah Allah, dia bersama Allah. Ma'a itu konteksnya dua. Yang pertama membersamai, yang kedua itu menolong, membantu. Jadi ketika ada kata innallaha ma'ana, itu bisa dua maknanya. Ma'ana itu bersama-sama, menemani kita. Yang kedua, Allah itu menolong. Maka ketika kita istiqomah di jalan Islam ini, insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita. Sudah Isya? Belum? 1 menit lagi. Kita tutup dulu daripada lewatnya. Kita tutup dulu, kita lanjutkan setelah sholat Isya. Gitu. Lalu kemudian pertanyaannya, dari mana keistiqomahan itu hadir? Bagaimana seseorang itu bisa istiqomah? Yang pertama, seseorang itu akan istiqomah di jalan ketaatan ketika dia beriman dengan sepenuh hati terhadap ketaatan itu. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang gak mungkin istiqomah berhijab kalau dia tidak beriman bahwa berhijab itu adalah bagian dari kewajiban. Seseorang tidak mungkin akan istiqomah menjalankan sholat 5 waktu kalau dia tidak beriman terhadap perintah bahwa menjalankan sholat 5 waktu itu adalah kewajiban. Jadi tidak mungkin ada keistiqomahan tanpa keimanan. Termasuk keimanan kita terhadap balasan dari Allah atas keistiqomahan. Tadi seperti yang disampaikan di awal, bagaimana dahsyatnya keistiqomahan itu ketika Allah memberikan gambaran wa absyiru, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka bil jannah, dengan surga. Maka nggak mungkin orang yang tidak mengimani adanya surga, balasan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin dia akan istiqomah. Termasuk juga ketaatan kita kepada Allah dalam hal yang lain. Tadi Imam sholat Isya kita membacakan surah apa itu Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Itu surah apa? Al-Maidah atau An-Nisa? Nah, kalau nggak surah Al-Maidah, An-Nisa gitu. Tetapi yang perlu kita cermati adalah setelah itu Allah lanjut di ayat itu yang tadi dibacakan, saya masih ingat apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jadi kalau kita punya persoalan, punya persengketaan, punya problem, dikembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Gak mungkin gitu loh.
Orang ketika punya masalah balik kepada Allah kalau enggak beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitabnya. Di ayat sebelumnya Allah katakan tentang ciri-ciri orang yang beriman dengan kondisi orang yang beriman dengan kondisi orang yang kafir. Dua ayat sebelum ayat tadi yang dibacakan oleh Imam, Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab." Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, innal ladzina kafaru bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami itu, saufa nuslihim nara, akan dimasukkan mereka ke dalam api neraka. Nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Kalau kulitnya terbakar, Allah ciptakan lagi kulit yang baru, liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab dari Allah. Kalau kita nggak beriman terhadap ayat itu, nggak mungkin kita istiqomah menjalankan firman-firman Allah. Dilanjutkan lagi, walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannah. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Nggak mungkin gitu kita istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah kalau kita nggak mengimani buah balasan dari keistiqomahan kita, Allah berikan surga. Itu yang pertama, keimanan. Maka agar kita bisa istiqomah, perbaiki jaddu bi iman, perbaiki iman kita, kuatkan iman kita, mantapkan iman kita. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, jangan sampai keimanan kita sama Allah tidak jauh lebih kuat dibandingkan keimanan kita kepada rice cooker. Seingat ya, jangan. Yang kedua, keistiqomahan itu nggak mungkin hadir kecuali karena ketika kita mengamalkan Islam itu dengan penuh keikhlasan. Jadi istiqomah itu nggak mungkin lahir kalau nggak ikhlas. Contoh, kita nggak mungkin istiqomah, kan istiqomah tadi istimror terus tetap gitu, nggak berubah-berubah, kalau kita nggak ikhlas melakukan ketaatan itu. Contoh misalkan sholat subuh. Sholat subuh itu yang berat itu di rumah atau di masjid? Di masjid. Di masjid pun itu ada ujiannya. Yang datangnya setelah qomat atau sebelum qomat. Nanti ada ujiannya lagi, yang datangnya setelah azan atau sebelum azan. Itu kan beda-beda. Nah, kita nggak mungkin istiqomah menjalankan itu kalau kita melakukannya nggak ikhlas. Kenapa? Karena orang yang tidak ikhlas akan memperbaiki amal di atas dia memperbaiki niat. Sementara orang yang ikhlas, dia akan memperbaiki niat di atas memperbaiki amal. Bingung nggak? Bingung nggak? Sama. Saya ketika mendengar membacanya tuh, maksudnya apa ini? Maksudnya gini, orang yang akan istiqomah berinfak, bersedekah, berwakaf di jalan Allah gak mungkin kalau tanpa keikhlasan. Kenapa? Karena orang yang gak ikhlas, infaknya sesekali. Contoh, orang yang ikhlas, dia sudah berniat dari rumah untuk berinfak. Misalkan, kan biasanya kalau majelis cetak Quran itu suka ada keropak lewat. Di rumah sudah niat, nanti mah ingin infak besar. Ya Allah, pas lihat saku itu kan, coba kalau kita di saku kita ada uang 100.000 satu lembar dengan 20.000 satu lembar, kira-kira yang akan kita infakkan yang 100.000 atau 20.000? Bingung. Oke. Kalau di uang kita di saku kita nambah rizkinya jadi 130. 100.000 satu, 20.000 satu, 10.000 satu. Kira-kira yang masuk yang mana? Oh, masih nambah lagi, masih bingung. Uangnya nambah dari Allah dikasih rezekinya 135. Yang masuknya kemana? Orang yang ikhlas, yang masuk tergantung yang dia niatkan.
Bisa jadi tetap 5.000 karena niatnya memang 5.000. Ya Allah, pingin sebenarnya infaknya 1 juta. Kumaha deui atuh? Da abdi mah apa? Maksudnya apa? Ini juga 100.000 buat bayar kontrakan, listrik belum bayar, susu buat anak juga belum beli. Kalau infak 5.000 ya Allah, sebenarnya pinginnya mah 1 juta, 100.000 infak gitu. Tapi ya Allah, mudah-mudahan nanti mendapat rezeki lebih. Ya Allah, maafkan hamba. Tadi kan itu astagfirullah, beristighfar kepada Allah, infaknya hanya goceng. Tetapi orang yang gak ikhlas, yang dia perbaiki bukan niatnya, tetapi amalnya. Niatnya dari rumah sama-sama 5.000. Datang ke majelis, datang ke masjid, lewat keropak, belum tentu tetap 5.000. Bisa berubah jadi 10.000, bisa berubah jadi 20.000, bahkan bisa berubah jadi 100.000. Dan orang yang seperti itu gak mungkin istiqomah tetap 100.000. Berbeda dengan yang pertama. Bisa jadi 5.000 pertama, tapi dia terus naik karena memperbaiki niatnya. Yang kedua ini justru sibuk memperbaiki amal. Kenapa? Karena ketika duduk ternyata ada yang kenal di samping kiri. Masa infaknya goceng, berubah jadi 10.000. Nah, maksudnya ya, sehingga keistiqomahan itu nggak mungkin lahir tanpa keikhlasan. Contoh, betapa banyak para penyeru kebaikan itu berubah orientasinya menjadi kapitalisasi. Tahu kapitalisasi? Mengkapitalisasikan kebaikan. Kalau nggak ada DP 5 juta nggak mau diundang. Kejadian nggak di Indonesia? Kejadian. Saya pernah diundang Ustaz. Kalau undang Ustaz Felix berapa yang harus siapin? Oh, yang harus disiapin laptop sama layar. LCD sama layar. Yang lainnya udah biarin disiapin sama Ustaz Felix. Ada tarifnya nggak? Oh, nggak ada. Tetapi ada saudara-saudara kita yang lain yang untuk mendakwahkan Islam, menyampaikan Islam harus dengan angka. Kalau nggak sekian nggak mau. Kalau nggak di DP nggak mau. Dan itu kejadian. Ustaz saya mah kapok deh ngundang Ustaz. Nggak perlu saya sebutin. Kenapa gitu Pak? Kok kapok? Kan bagus dakwahnya, kan bagus ceramahnya. Iya sih bagus Ustaz. Kering kita. Kenapa gitu? Iya mintanya 30 juta, Masya Allah 30 juta. Dan harus di DP lagi 10 juta. Kalau nggak di DP nggak ada pejabat. Maka ketika kondisi seperti itu terjadi pada diri kita, maka ketika kita berdakwah lantas nggak ada yang membayar, kira-kira masih tetap mau berdakwah nggak di situ? Enggak. Karena dia beramal bukan karena Allah, tapi karena Tuhan. Sama ketika kita sholat berjamaah, karena siapa kita sholat berjamaah? Untuk apa kita sholat berjamaah? Yang awal juga begitu, berhijab ini untuk berhijab itu untuk apa? Untuk siapa? Karena apa? Itu yang akan menentukan keistiqomahan. Kalau kita berhijabnya, Anda berhijabnya karena Allah, maka ketika kantor Anda bilang, di sini nggak boleh pakai jilbab, Anda akan tetap istiqomah. Karena semata-mata berhijabnya karena Allah, bukan karena si fulan. Kenapa datang ke majelis cinta Quran? Ya siapa tahu dapat jodoh. Maka kalau nggak dapat jodoh, ya Allah nggak dapat, besok nggak datang lagi. Jadi istiqomah nggak mungkin lahir kecuali dengan keikhlasan. Yang ketiga, keistiqomahan itu nggak mungkin lahir kecuali dengan kerja keras, dengan pemaksaan, dengan upaya, dengan jerih payah, dengan mujahadah. Kalau nggak gitu nggak mungkin istiqomah. Contoh misalkan, dengan bapak ya Pak ya, maksudnya mujahadah. Kalau menang nggak dapat hadiah Pak, kalau kalah juga nggak dapat apa-apa, tenang aja ya. Bisa berhitung nggak Pak? Bisa ya, kita bisa berlomba berhitung 1 sampai 20, yang dapat angka 20 dia menang. Kita bergantian berhitung
1, 2, 3 dan seterusnya. Satu masing-masing dari kita hanya boleh menyebutkan satu angka atau dua angka sekaligus. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Gak boleh curang 1, 20. Jadi harus runut, yang dapat angka 20 menang. Bisa? Paham? Oke. Pak siapa? Pak Eko. Mau Pak Eko dulu atau saya dulu? Oh silakan. 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20. Mau diulang? Boleh diulang. Mau Pak Eko duluan atau saya duluan? Saya duluan, boleh. Siap ya? Biasanya kan, tadi kan minggu pertama katanya saya duluan kalah. Siapa tahu kan dalam percobaan yang kedua, kalau saya yang belakangan, saya yang menang. Oke, nggak apa-apa. Pak Eko, siap ya? Oke, 1, 2, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 19, 20. Kenapa sampai gigit jari? Mau diulang yang ketiga? Oh, 2 aja cukup. Padahal kalau dalam bahasa Sun itu mistam aja utama ya. Ada yang ketiga sebenarnya. Makanya Bapak dalam pertandingan itu selalu 3 untuk menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi tadi sudah 2-0 sudah pasti kalah. Tapi bisa jadi beliau menang. Kenapa? Saya yang pertama menang dan yang kedua menang. Kenapa coba? Karena saya sudah istiqomah memilih angka kemenangan saya. Sementara beliau baru coba-coba. Angka menangnya angka berapa saja ya. Beramal itu begitu. Ada bisa itu karena biasa. Tidak mungkin kita istiqomah kalau baru sekali gitu loh. Gak mungkin kita istiqomah baru 2 kali. Gak mungkin istiqomah baru 3 kali. Lakukan terus istiqomah sampai kemudian Allah menghadiahkan keistiqomahan. Jadi nggak mungkin istiqomah itu datang tiba-tiba simsalabim 10 juta jadi 20 juta digandakan. Gak, nanti BI repot itu kan. Kenapa? Ini kok bisa digandakan gitu? Kalau buah jamu digandakan dengan buah jamu nggak masalah. Kalau uang digandakan jadi uang lagi itu bermasalah. Nomor serinya benar nggak? Kan nggak mungkin nomor seri sama. Kalau nomor seri sama itu Bank Indonesia salah itu. Kan nggak mungkin mengeluarkan uang dengan nomor seri yang sama, itu pasti palsu. Jadi kalau misalkan ada orang yang percaya, saya tuh heran gitu. Logika berpikir ekonominya aja nggak jalan gitu. Apalagi keimanannya itu sudah pasti keliru. Jadi ketika kita mencoba berharap istiqomah, nggak mungkin tanpa mujahadah, tak mungkin tanpa upaya, kerja keras, usaha berulang-ulang. Ya Allah capek. Ya Allah ini gak kuat lagi. Ya seperti Anda istiqomah juga kan jomblo. Tenang aja, bersabar. Ketika kita yakin, insya Allah hadirkan, tenang kok. Badai pasti berlalu. Jomblo pasti lewat. Apa yang memastikan Anda yakin kalau jomblo Anda itu akan lewat? Hanya 2 kemungkinan. 1, menikah, yang kedua meninggal. Nah, simpel hidup ini. Kenapa dibikin sulit? Nah, ketika kita membuat kehidupan itu menjadi sulit karena nggak yakin, dan kemudian ketika itu sulit seperti lomba barusan, karena nggak berulang lagi. Coba lagi sampai ketahuan. Anak saya usia Hilmi itu usia sekarang 10 tahun. Ketika usia dia 7 tahun, 8 tahun ikut training saya. Ketika saya ikut ngisi training, selalu ada permainan barusan. Sampai anak saya mikir gitu, Abi, coba bermain sama AA. Maksudnya, iya yang hitung-hitungan itu. Oh iya siap. Mau AA duluan atau Abi dulu? AA. Oke silahkan A. Menang dia. Abi angka kemenangannya ini kan, ini kan, ini kan, ini kan, ini kan, ini kan. Kok tahu? Ya dicoba-coba. Paham ya? Ketika kita sudah mengulang akan jadi terbiasa. Ketika tadi berlomba, kalau saya nggak tahu angkanya juga saya akan apa istilahnya itu? Trial and error. Coba-coba, kadang bisa menang, kadang bisa kalah. Tapi kalau kita sudah tahu
kuncinya kita sudah bisa menentukan menang atau kalah. Hidup itu gitu. Nah, keistiqomahan juga begitu. Gak mungkin Allah menghadiahkan keistiqomahan bagi orang yang hanya sekali melakukan. Enggak, lanjutkan. Tambah berat ya Allah, gak apa-apa, lanjutkan. Berat ya Allah, lanjutkan. Sama seperti kita sahur. Kenapa kita sabar ketika berpuasa? Karena yakin ada azan maghrib. Coba kalau nggak ada azan maghrib, nggak yakin apa nggak sabar itu. Kan diteruskan gitu loh. Coba hari pertama puasa itu berat atau enggak? Berat. Hari kedua masih berat. Hari ketiga sudah mulai itu berkurang. Hari keempat terus berkurang. Nanti yang lebih berasa lagi hujannya hari terakhir. Kenapa? Satu harus mudik, belanja lebih banyak ke pasar, godaannya banyak di hari-hari terakhir. Di masjid juga semakin sedikit gitu kan. Begitu. Jadi yang pertama keimanan. Pokoknya urusan keimanan gak perlu diragukan. Pokoknya yakin saja. Balasan dari Allah sempurna, pertolongan dari Allah sempurna. Yang kedua, tadi apa? Ikhlas. Kita amalkan apa yang Allah perintahkan itu semata-mata karena Allah, bukan karena orang, bukan karena manusia. Gak usah berharap pujian dari manusia, gak usah juga risih ketika ada manusia yang mencaci kita. Biarin saja. Sehingga yang difokuskan bagi dia adalah beramal. Dan yang ketiga, mujahadah. Paksakan, terus perjuangkan. Jadi kalau dalam teori olahraga itu, otot-otot kita itu punya selaput myelin. Jadi semakin terlatih otot kita itu semakin kuat. Contoh misalkan Anda lari yang pertama ketika Anda memulai lari itu nggak mungkin langsung istiqomah tiap hari lari, enggak. Lari yang pertama itu ya Allah baru 500 meter aja udah pusing kesini naik gitu kan, mau jengkang gitu kan. Apa yang harus Anda lakukan? Istirahat? Salah. Lanjutkan. Kalaupun istirahat sebentar, istirahat oke, lanjutkan, jangan biarin untuk dia, lanjutkan, terus sampai kemudian Anda menjadi terbiasa. Beribadah juga begitu, ketaatan juga begitu. Sahabat kita, Ustaz Felixio itu luar biasa. Kenapa? Karena dia melatih miyelinnya luar biasa. Anda aja bahasa Arab, kayaknya kalah sama Ustaz Felix. Kenapa? Karena beliau terus belajar sampai kemudian bisa. Ya, kita baru bisa membedakan mana isi fi'il huruf kan, itu aja. Itu pun masih tukar-tukar gitu kan. Ya nggak apa-apa, lanjutin. Susah ternyata Ustaz. Kalau harus menghafal matangnya, wazannya, nggak apa-apa. Lanjutin, itu nggak susah insya Allah. Ketika kita sudah memuncak kesulitannya, Allah berikan kemudahan. Itu ya. Mudah-mudahan manfaat, kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, sobat Cinta Quran yang dimuliakan Allah, kita masuk ke sesi bincang-bincang. Kang Asep udah banyak pertanyaan masuk. Kita langsung aja. Baik, yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Apakah istiqomah bisa dikatakan serupa dengan keras kepala? Beda. Kan pertanyaannya sama atau beda? Udah gitu aja. Iya. Beda tentunya keras kepala dengan istiqomah. Keras kepala itu apa? Kelapa. Maksudnya kalau keras kepala itu nggak mau menerima kebaikan, nggak mau menerima nasihat, nggak mau menerima teguran, nggak mau menerima kritikan. Seolah-olah pendapat dia yang paling benar, nggak boleh begitu. Imam Syafi'i mengajarkan bukan begitu. Aku benar, tapi bisa jadi mengandung kesalahan. Dan orang lain salah, tapi bisa jadi mengandung kebenaran. Sehingga bijak. Makanya nggak boleh ketika kita berhijrah, ketika kita taat, ana khairu minhum.
Jangan sampai kita taat kepada Allah, kita belajar Islam, menjadikan diri kita, saya lebih baik daripada dia. Yang harus ada dalam diri kita sebagaimana yang diajarkan oleh Allah kepada para nabinya. Sebagaimana Nabi Adam ketika diusir dari surga, apa yang dilakukan? Apa yang dikatakan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Anda, kita semua ini ngaji, ikut pengajian sana sini, jangan sampai ada ungkapan dalam diri kita, saya lebih baik daripada dia. Bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Makanya orang yang ikhlas itu dia akan berfokus untuk memikirkan kekurangan dirinya, bukan memikirkan kekurangan orang lain. Dia akan memikirkan kebodohannya, dia akan memikirkan kelemahannya, sehingga dia akan memuliakan orang lain. Ini Ustaz, ya orang tua saya itu susah nih, masih melakukan kebid'ahan. Pak sini ini bid'ah Pak. Oh bukan begitu antum. Kita aja belajar perlu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun baru paham. Orang tua juga begitu. Lakukan dengan kebaikan. Itu kan Allah a'lam bishawab. Baik. Kemudian yang selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, bisa berikan contoh kisah istiqomah yang inspiratif, kalau bisa bukan dari masa sahabat. Ya, silakan dibuka handphonenya, googling pakai Yahoo, kisah inspiratif istiqomah, banyak. Dan memang betul teman-teman sekalian, keistiqomahan itu akan subur ketika kita sering membaca, mempelajari perjalanan orang-orang yang istiqomah. Nanti saya ceritakan satu kisah yang mudah-mudahan memberikan pelajaran buat kita di akhir. Insyaallah. Baik, berarti jawabannya di akhir ya. Nah, kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, kita pengen istiqomah, tapi kita minim ilmu. Karena itu kita berusaha merujuk pada para ustaz. Tapi kalau para ustaznya justru saling berbeda pendapat, misalnya seperti dalam menyikapi kasus Al-Maidah 51, gimana caranya untuk mengetahui yang benar untuk bisa diistiqomahi? Iya. Islam memberikan gambaran, memberikan tuntunan dari siapakah kita mempelajari Islam. Dari siapa kita? Dari Rasulullah. Itu yang pertama. Pernah kita berjumpa dengan Rasul? Enggak, maka bertanya kepada yang bertemu dengan Rasul. Siapa? Sahabat. Pernah kita berjumpa dengan sahabat? Enggak, maka kita harus bertanya, mempelajari, belajar dari orang yang berjumpa dengan sahabat. Siapa? Tabi'in. Pernah kita berjumpa dengan tabi'in? Enggak, maka kita harus bertanya, belajar dari orang yang pernah berjumpa dengan tabi'in, belajar langsung kepada para tabi'in. Siapa? Tabi'in. Dan begitu seterusnya. Maka untuk mengukur apakah pendapat seseorang itu sahih atau tidak, maka rujuk referensinya. Dia berkata dari siapa? Siapa itu berkata dari siapa? Terus begitu, nyambung gak ke para sahabat? Nyambung gak ke tabi'in, kemudian sahabat? Kenapa? Karena sebaik-baik generasi yang memahami Islam itu para sahabat. Kenapa? Karena ketika turun wahyu, turun ayat, para sahabat langsung bertanya kepada Rasul. Dan Rasul kalau dia nggak tahu, kalau Rasulullah nggak bisa jawab, bertanya langsung kepada Allah, maka turunlah wahyu. Maka kalau misalkan ada perbedaan pendapat, lihat saja, rujuk saja, ini bertentangan nggak dengan pendapat para ulama salafus salih. Kalau bertentangan, ambil ya pendapat salafus salihnya gitu. Berarti pendapat orang itu meskipun dikatakan ustaz, meskipun disebut kiai, meskipun disebut ulama, akan terlihat
mana yang istiqomah di jalan kebenaran, mana yang menggadaikan kebenaran untuk mendapatkan keduniaan. Kasus kemarin Rabu malam yang Anda nonton pasti tahu, pasti bisa menyimak mana ulama yang istiqomah, mana yang enggak. Kenapa? Karena kalau ulama yang istiqomah, dia nggak pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Sebagaimana yang dilansir setelah itu akhirnya Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwanya. Jadi tidak perlu kemudian kita terjebak dengan polemik itu. Yang penting tanya ini sesuai nggak dengan salafus saleh. Emang kalau misalkan saya bilang I love you, kemudian Anda nanya pakai bahasa Indonesia saja, nggak ngerti. Emang kenapa? Kan yang ngerti kata I love you orang Inggris, orang Barat sana. Tanya sama sana dong. Terus kalau misalkan Allah menurunkan Al-Quran, lantas Anda harus nanya sama Allah? Kan enggak. Para ulama dengan kepakarannya, dengan tadi keilmuannya bertanya kepada para ulama sebelumnya, terus nanya lagi sampai kemudian sampai kepada Rasulullah SAW untuk memahami satu ayat tertentu. Makanya memahami ayat bukan dengan akal kita, tapi dengan wahyu yang lain, hadis yang lain, keterangan yang lain, ayat yang lain, atau para pendapat ulama-ulama mutabar yang sebelumnya, para salafus salih. Kan yang menafsirkan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51 itu banyak. Ya tinggal dibaca saja tafsirnya. Banyak kok. Tafsir misalkan Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir Muyassar, tafsir As-Sa'di, tafsir Ibnu Abbas, banyak. Tinggal dibaca saja. Nggak bisa baca, Ustaz. Ya tanya sampai bisa baca. Kan sudah banyak gitu. Tinggal gitu saja. Jadi betul bahwa istiqomah itu nggak mungkin ada kalau kita nggak belajar. Maka saran saya, selalulah kemudian hadirkan dalam hidup kita senantiasa berada dalam majelis-majelis ilmu. Meskipun di mobil stereo itu banyak kan ceramah-ceramah yang bagus, kan, yang mengingatkan kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada Al-Quran. Jangan dangdutan, lagunya juga galau lagi kan, sakitnya tuh di sini. Yang lain, tausiah. Baik, selanjutnya ini karena banyak pertanyaan yang senada, jadi kita rangkum jadi satu, dan sepertinya ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Bagaimana kiat-kiat praktis untuk tetap istiqomah, dan mungkin bisa langsung dilanjutkan dengan closing statement dari Mas. Baik, teman-teman sekalian, sekali lagi tadi ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan terkait dengan istiqomah. Yang pertama, cobalah untuk merenungkan kembali tentang keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada yaumul akhir, keimanan kita kepada surga dan neraka, keimanan kita kepada balasan dari Allah, keimanan kita kepada indahnya surga, keimanan kita kepada beratnya azab neraka, keimanan kita kepada kebenaran dan kebenaran. Maka ketika kita memperbaiki keimanan kita, keistiqomahan akan Allah titipkan dalam hati kita, dalam perbuatan kita. Yang kedua, cobalah untuk senantiasa berada dalam lingkungan orang-orang yang istiqomah. Itu akan membantu kita untuk istiqomah. Kalau teman-teman yang sedang belajar berhijab, maka tambahkanlah frekuensi pertemuan Anda dengan orang-orang yang sudah istiqomah berhijab. Ketika teman-teman sedang berhijrah meninggalkan riba dengan usaha-usaha yang bebas riba, bebas hutangnya, maka perbanyaklah berkomunitas dengan orang-orang yang sudah melakukan itu. Ketika teman-teman mau belajar Al-Quran, mau istiqomah membaca Al-Quran, maka beradalah dalam lingkungan di mana mereka sudah terbiasa. Yang ketiga, cobalah untuk mempelajari, membaca sirah-sirah sahabat, kisah-kisah sahabat, kisah-kisah para ulama dalam keistiqomahan.
Salah satunya adalah sahabat Sa'ban radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang begitu istimewa. Kenapa? Karena setiap sholat beliau selalu menempati pojokan masjid di baris pertama. Setiap sholat. Kenapa dia memilih pojokan? Karena dia tidak mau mengganggu orang lain yang sholat. Ketika dia sedang iktikaf, dia tidak mau mengganggu orang lain yang sedang sholat sunnah ketika dia iktikaf. Tiap sholat dia senantiasa memilih pojokan masjid di baris yang pertama. Sampai suatu ketika Rasulullah sholat subuh, lalu Rasulullah melirik ujung ke ujung melihat para sahabat siapakah yang belum datang. Sampai akhirnya Rasulullah tertuju di pojok masjid itu dan Sa'ban tidak terlihat. Maka Rasulullah bertanya, di manakah Sa'ban? Para sahabat tidak ada yang tahu. Maka Rasulullah memundurkan sholatnya, menunggu Sa'ban, siapa tahu sedang di jalan. Sampai beberapa saat kemudian, karena sudah menjelang siang, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk memulai sholat subuh tanpa Sa'ban. Begitulah luar biasanya iman. Tidak lantas gara-gara jam, lantas kemudian langsung dimulai. Lihat jemaah, sudah siap ataukah belum? Setelah sholat subuh akhirnya Rasulullah bertanya, siapakah yang tahu di mana rumahnya Sa'ban? Kemudian ada seorang sahabat yang menjawab, saya Rasulullah. Kalau begitu, tolong hantarkan kami. Kami ingin berkunjung ke rumah. Ingin tahu ada apa kok tidak sholat subuh, tidak hadir ke masjid. Kemudian berjalan Rasulullah dengan para sahabat yang lain menuju Sa'ban. Hampir 3 jam berjalan kaki sampai akhirnya sampai di rumahnya Sa'ban. Bayang, tiap sholat sahabat selalu di masjid. Dan ketika Rasulullah habis sholat subuh sampai di rumahnya Sa'ban, itu adalah waktu di mana waktu terbaik sholat duha. Jadi kisaran sekitar 2-3 jam berjalan kaki. Terbayang jauhnya keistiqomahannya Sa'ban. Kemudian Rasulullah menghampiri rumah Sa'ban, kemudian keluarlah istrinya. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah ini rumahnya Sa'ban? Betul wahai Rasulullah. Bolehkah kami berjumpa dengan Sa'ban? Karena kami tadi tidak menemukan Sa'ban sholat subuh berjamaah. Kemudian istrinya mengatakan, menjawab, wahai Rasulullah, suamiku sudah meninggal. Jadi Sa'ban tidak sholat subuh karena meninggal. Jadi yang menghalangi Sa'ban tidak sholat subuh itu meninggal, bukan meriang. Meninggal. Kita meriang sedikit kan absen. Kita pusing sedikit absen. Tapi setelah ngobrol dengan istrinya, kemudian istrinya Sa'ban bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah kami bertanya? Karena ada satu kalimat ketika suamiku meninggal yang tidak kami fahami. Apa itu? Yang pertama, ketika Sa'ban mau meninggal, Sa'ban berteriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, aduh, kenapa tidak semua? Kami tidak paham maksudnya apa. Kemudian Rasulullah menjelaskan dengan kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata Sa'ban kenapa mengatakan aduh? Karena Rasulullah menyampaikan Sa'ban menyesal. Ketika sakaratul maut tiba, Allah menunjukkan posisinya di surga. Ketika malaikat maut mencabut nyawanya, sebagaimana kita semua pasti akan ditunjukkan masa depan kita, apakah di surga ataukah di neraka. Sa'ban ditunjukkan balasan atas amalnya. Kemudian Sa'ban menyesal. Yang pertama, penyesalan Sa'ban, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa berkata demikian? Karena Sa'ban melihat balasan atas berangkat pagi, berangkat ke masjid 3 jam perjalanan itu, balasannya begitu indah, begitu besar. Lalu sahabat bilang, ya Allah, andai rumahku lebih jauh lagi, tentu kami akan mendapatkan balasan yang lebih besar. Yang kedua, aduh,
Kenapa tidak yang baru? Rasulullah sampaikan, karena Sa'ban kalau keluar pagi hari sebelum subuh, Anda bayangkan 3 jam sebelum subuh jam berapa? Dia sudah keluar, dan bukan di Jakarta, bukan di Bogor, di Madinah. Yang Anda kalau pernah ke sana pagi-pagi datang ke sana, ya Allah dinginnya nggak ketulungan. Dan Sa'ban mengenakan 2 baju. Baju yang lebih bagus dia pakai di dalam, baju yang busuk dia pakai di luar untuk menutupi baju yang baru yang bagusnya, sehingga dia berjalan dengan penuh kehangatan. Kalaupun ada badai, masih baju yang di dalamnya bersih. Ketika sampai di Madinah, di kota Madinah, mau masuk masjid, dia melihat ada seorang laki-laki yang sedang kedinginan. Lalu dia buka baju yang di luar yang jeleknya itu, kemudian dia pakaikan, kemudian dipapah ke dalam masjid. Dan ketika sakaratul maut, Allah menunjukkan, Allah memperlihatkan balasan atas kebaikan itu. Lalu sahabat bilang, ya Allah, andai saat itu aku kasih yang baju yang baru, pasti balasannya lebih baik. Yang ketiga, kenapa sahabat mengatakan, aduh kenapa tidak semua? Karena suatu ketika sahabat sedang makan roti dengan susu. Ketika roti itu mau dicelupkan ke dalam susu, tiba-tiba ada seorang pengemis yang meminta. Lalu sahabat membagi 2, setengah buat pengemis, setengah dia makan. Susunya juga dia bagi 2, setengah buat pengemis, setengah dia makan, dia minum. Lalu Allah tunjukkan balasannya ketika sakaratul maut itu. Seperti inilah balasannya buat sahabat. Lalu sahabat bilang, aduh kenapa tidak semuanya aku kasih? Teman-teman sekalian, kita akan merasa bahwa amal kita sangat sedikit ketika kematian itu sudah di pelupuk mata kita. Apakah harus menunggu saat itu? Tentu tidak. Kenapa? Karena ketika kematian itu sudah tiba, tidak bisa kita merubah. Maka mumpung kita masih hidup diberikan Allah usia, pastikan istiqomahlah dalam kebaikan, dan jangan tanggung-tanggung kebaikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita istiqomah dalam ketaatan. Kita berdoa kepada Allah bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Malam hari ini ya Allah, di hari yang penuh keberkahan ya Allah, di tempat yang penuh kemuliaan ya Allah, di majlis yang Kau janjikan ini adalah taman tempat surga. Kami memohon kepada-Mu di malam hari ini ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kami, bersihkanlah segala kenistaan kami ya Allah. Kami dipandang, kami dihargai, Kamu dimuliakan karena Engkau menutupi aib-aib kami ya Allah. Padahal ketika Kau bukakan aib-aib kami, mungkin orang lain merasa jijik kepada kami. Hina kami dari kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sering beribadah hanya ingin dipuji oleh manusia. Kami sering beribadah karena ingin dilihat dan didengar oleh manusia. Kami beramal sering tidak ikhlas karena-Mu ya Allah. Maka ya Allah, di malam hari ini maafkan kesalahan-kesalahan kami, maafkan dosa-dosa kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, istiqomahkanlah kami dalam ketaatan ini ya Allah. Istiqomahkanlah kami di jalan Islam ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik, tsabbit qulubana ala da'watik, tsabbit qulubana ala ibadatik. Ya Allah, istiqomahkanlah kami dalam ketaatan ini ya Allah. Istiqomahkanlah kami dalam jalan dakwah ini ya Allah. Jangan Kau palingkan lagi kami ke dalam jalan keburukan ya Allah. Jangan Kau palingkan hati kami ke jalan kesesatan ya Allah, setelah Kau berikan hidayah kebaikan kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, istiqomahkanlah tidak hanya kami, pasangan hidup kami, orang tua kami, anak-anak kami,
saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, dan saudara-saudara kaum muslimin yang lainnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, negeri ini penuh dengan keburukan. Ya Allah, selamatkanlah negeri ini ya Allah. Perbaikilah negeri ini ya Allah. Perbaikilah negeri ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hadiahkanlah kepada kami keistiqomahan dalam ketaatan, dan hadiahkanlah kami atas keistiqomahan itu surga yang Kau janjikan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kumpulkanlah kami ya Allah bersama orang-orang yang kami cintai di surga nanti, dalam puncak keindahan, puncak kenikmatan, berjumpa denganmu ya Allah, memandang wajahmu ya Allah, bercakap denganmu ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah di surga nanti. Kumpulkanlah kami dengan baginda Rasulullah SAW. Kami rindu, kami ingin berjumpa, kami ingin melihat wajah, kami ingin bercakap-cakap dengannya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah kami dan juga kedua orang tua kami. Bahagiakanlah hidup orang tua kami ya Allah. Panjangkan usianya ya Allah. Panjangkan usianya ya Allah. Dan berikan kesempatan kepada kami untuk membahagiakannya. Ada orang tua kami yang sudah meninggalkan kami ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Maafkan segala kesalahan dan berikan tempat terbaik di sisi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, dengan demikian berakhir majelis cinta Quran edisi malam hari ini. Dan mudah-mudahan sebagaimana tema yang kita dapat pada malam hari ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang dahsyat dengan keistiqomahan kita, dahsyat dengan iman dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahalazim, dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.